Kami dari kelompok 8 KKN ITB 2021. Salam Lestari. Pengolahan sampah organik di Indonesia menjadi topik menarik di kalangan praktisi sampai akademisi. Hal ini dikarenakan Indonesia mencanangkan bebas sampah 2020. Namun belum disertai panduan langkah konkret untuk mengolah sampah dengan efektif. Jumlah sampah organik yang masuk TPA sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengolahan yang kurang menguntungkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pencemaran khususnya air tanah menjadi masalah yang harus dihadapi. Terlebih lagi jika TPA yang digunakan memakai sistem open dumping. Berbagai pemecahan masalah sampah organik perlu dikembangkan dan diaplikasikan dengan baik. Agar pemerintah khususnya masyarakat memiliki ketertarikan untuk mengolah sampah organik. Salah satu programnya bernama Forward, From Organic Waste to Recycle for Development. Menemukan metode pengolahan sampah organik menggunakan eco-enzim dengan sisa kulit buah ataupun sayuran, serta penambahan gula dan air. Sampah yang dikelola dengan metode ini memiliki manfaat, salah satunya yaitu sebagai pupuk alami. Namun, hal terpenting dari permasalahan sampah adalah bagaimana kita bisa meminimasi produk sampah sebelum melakukan pengolahan. Hal ini sangat penting mengingat dalam melakukan pengolahan membutuhkan material, sumber daya, dan waktu yang tidak sedikit. Maka dari itu, setiap orang wajib bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Sebenarnya, tanpa kita sadari, banyak sampah-sampah organik yang terbuang sia-sia. Padahal di balik itu, terdapat banyak manfaat yang besar dari sampah-sampah organik. Salah satunya yaitu cairan ekoenzim, di mana ekoenzim merupakan sebuah cairan serbaguna yang berasal dari hasil fermentasi sisa kulit buah-buahan ataupun sisa sayur-sayuran dengan penambahan molase ataupun gula dengan air. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Oke, pertama siapkan bahan dan alat. Yang pertama, siapkan botol bekas, 2 potongan kulit jeruk, 3 gula merah, 4 air bersih sebanyak 60% volume wadah yang sudah disediakan, 5 kertas dan spidol. Lalu, kita masuk ke langkah pembuatan ekoenzim. Langkah pertama, pastikan botol bersih dari sisa sabun atau bahan kimia. Kedua, masukkan air bersih sebanyak 60% volume wadah. Ketiga, masukkan gula sebanyak 10% dari berat air. Keempat, masukkan potongan kulit jeruk sebanyak 30% dari berat air. Lalu diaduk secara rata dan tutup rapat. Lalu, beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Kemudian, simpan botol di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung
memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari WC, tong sampah, tempat pembakaran, dan bahan-bahan kimia. Setelah langkah pembuatan dilakukan, buka tutup botol yang bertujuan untuk membuang gas dan mengamati apakah ada pertumbuhan bilatung. Jika terdapat bilatung dan berbau, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap larutan fermentasi. Apa saja manfaat ekoenzim? Ekoenzim memiliki segudang manfaat. Cairan ini merupakan cairan serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah, pupuk tanaman, dan lain-lain. Yuk kita lihat apa saja manfaat ekoenzim dan bagaimana cara penggunaannya. Sebagai cairan pembersih serbaguna, kita bisa menggunakan cairan ekoenzim sebagai cairan untuk membersihkan seluruh rumah, seperti membersihkan lantai, membersihkan permukaan kaca, dan lain-lain. Membersihkan lantai, pengaplikasiannya campurkan 100 ml cairan ekoenzim ditambah dengan 1 liter air dan langsung bisa digunakan seperti obat pel biasa. Membersihkan permukaan kaca, pengaplikasiannya campurkan 60 ml cairan ekoenzim ditambah dengan 40 ml air dan langsung bisa digunakan dengan lap kain bersih. Dengan catatan, hanya siapkan larutan campuran ekoenzim dan air setiap kali pakai, atau dengan maksimal waktu penyimpanan 7 hari. Penyimpanan lebih dari 7 hari akan menyebabkan bakteri yang ada pada air tumbuh dan merusak larutan pembersih. Selain untuk bersih-bersih, ekoenzim juga berguna untuk pupuk tanaman kita juga loh. Ekoenzim berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama, dan meningkatkan kualitas dan rasa buah dan sayuran yang ditanam. Dalam pengaplikasiannya, campurkan 30 ml cairan ekoenzim ke dalam 2 liter air. Masukkan campuran larutan air dan ekoenzim ini ke dalam botol semprot dan semprotkan ke tanah di sekitar tanaman atau langsung ke tanaman jika tanaman tersebut terkontaminasi dengan hama. Dengan catatan, jangan gunakan 100% larutan ekoenzim ke tanah atau tanaman karena akan membuat tanah asam dan membakar tanaman tersebut. Nah, jadi sekarang mas-masnya udah mengerti dan paham belum tentang manfaat dari kulit jeruk ini? Baiklah Mbak, saya sekarang sudah paham kalau kulit jeruk ini bisa dijadikan ekoenzim. Kedepannya akan saya gunakan dan manfaatkan. Aduh mas, sorry mas. Oh belum. Soalnya kalau ganti gitu loh. Yuk.